Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, bertemu lagi bersama saya Silvi di podcast Hukum STA Pasundan Sukabumi. Ya, kayaknya episode kali ini agak spesial nih ya, karena sudah kedatangan para tokoh, ya, tokoh seniman, tokoh budayawan. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung sapa aja Sampurasun, Abah. Rampes Nun, gimana sehat? Abah kawan, alhamdulillah. Sampurasun juga Babeh Budi Dalton, masya Allah. Nah, Abah Ruskawan ini, beliau ini adalah tokoh ya, tokoh budayawan, ya, dari Cianjur, ya. Kebetulan selain tokoh juga beliau ini adalah pembina STA Pasundan Sukabumi, betul Bah. Nah kalau Babeh Budi Dalton ini kebetulan selain beliau ini public figure, tapi juga beliau ini adalah seniman, ya, kemudian budayawan, kemudian akademisi juga, dosen ya Babeh. Dan beliau sebagai dekan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Saat ini beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan Bandung, ya. Sampurasun. Rampes. Tanpa berlama-lama ya, karena memang ini masih banyak kesibukan kayaknya. Kita langsung aja ya, Babeh sama Abah langsung ke pertanyaan yang akan kita bahas hari ini mengenai perkembangan hukum, ya, dari perspektif ilmu seni dan budaya, ya. Sebagaimana kalau dalam ilmu hukum ini mengenal ya Marcus Tullius Cicero. Menurut Marcus Tullius Cicero ini berkata, Ababeh ya, ubi societas ibius, ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, ya. Berarti di sini kan istilahnya hukum itu mutlak diperlukan, ya, di berbagai kehidupan manusia umum, istilahnya sosial ya Beh ya, Abah. Nah, saya mau tanya nih di sini. Kira-kira menurut pandangan Babeh, pandangan Abah, ya, bagaimana sih terkait perkembangan hukum sekarang ini jika dilihat dari kacamata seni dan budaya kita sekarang ini? Boleh nih bahasanya mau campur Sunda, oke. Campur bahasa Indonesia, oke. Karena memang kita ya orang Indonesia iya, orang Sunda juga iya, Bah. Ya? Iya. Silakan Abah, dari Abah dulu katanya sesepuh. Ya, kalau kita berbicara hukum, kita juga tidak luput bahwa bicara budaya, hukum itu kan hasil budaya juga. Budaya hasil daya cipta karsa dari manusia. Ya. Dan perkembangan hukum saat ini dari sisi perkembangan realita di lapangan, dan pertanyaannya sedikit radikal, apakah hukum di negara kita ini sudah jadi panglima di negara kita? Ya, pertanyaannya mungkin bisa gampang dijawab walaupun agak susah untuk disampaikan secara vulgar. Realitanya mungkin kita menyimpulkan bahwa sesuai dengan mungkin kita baru merdeka di angka 79 tahun, maka perkembangan hukum kita ya seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan satu seminar tentang pertanyaan yang tadi, apakah hukum sudah jadi panglima di negeri kita? Aparat penegak hukum termasuk para pengacara, termasuk juga akademisi, beliau tidak mampu menyimpulkan. Akhirnya para APH juga menyerahkan kembali. Itu katanya jawabannya juga akademisi sudah paham kondisi realitanya seperti apa. Tapi walau bagaimana juga kita tidak boleh pesimis, karena orang hukum sudah bicara bahwa kalau langit mau runtuh pun yang namanya hukum harus tetap ditegakkan. Itu mungkin sekilas perkembangan hukum di negara kita, kondisinya seperti hari ini lah. Betul. Seperti kondisi yang perlu mungkin terus-menerus dievaluasi dan terus-menerus untuk dikembangkan sesuai dengan koridor. Betul. Siap. Coba Babeh nih, Babeh Budi Dalton.
silakan Beh. Jawabannya Sami. Ya. Ya. Kalau dari kacamata budaya tadi sudah disebutkan Iya. hukum itu bagian dari sosial kehidupan Betul. manusia, atau hukum itu sebuah produk kebudayaan juga. Iya. Kalau sederhananya paling kan aturan. Mohon. Kalau kita mengenal kebudayaan kita, sebut we kampung adat karena kes gitu. Kes, cipta gelar. Cipta gelar. Mereka kan punya hukumnya sendiri. Iya betul. Betul. Artinya begini, hukum itu akan lebih bisa dirasakan karena ini kaitannya dengan sosial, maka harus dirasakan oleh kebudayaan itu sendiri. Betul. Yang saya maksud adalah kejadian-kejadian saudara Abah, apakah hukum itu sudah menjadi panglimanya? Saya yakin tidak pernah. Kenapa? Karena hukum yang kita pakai basisnya bukan dari Indonesia juga. Tidak ada ikatan kultural antara produk hukumnya dengan manusianya. Kita kan masih menggunakan kamus barat untuk hukum atau Belanda begitu ya. Iya. Itu mungkin hukum itu cocok. Setuju. Secara kultural. Nah, pada saat dihasilkannya beberapa produk hukum baru misalnya yang berbasiskan kebudayaan kita, saya pikir itu akan lebih mungkin akan difahami atau bahkan dirasakan lebih tinggi derajatnya. Iya. Akhirnya iya bahasa hukum misalnya ulah dia pernah kantor mana pamali Iya. kapungur gitu nih ibaratnya. Itu menurut saya hukum di Bapak Abdi. Iya. Sampai saat ini saya tidak paham apa itu pamali. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah berani cari ngajerukan. Macam apa? Ulah didinya cenah ulah dalam pantau bisi nonton jodoh. Itu kan juga bahasa aturan. Iya. Dan sampai saat ini kita tidak pernah tahu sebetulnya alasannya apa. Betul. Secara logisnya, tapi kita tidak pernah melanggar itu juga. Iya. Nah, maka dari itu apabila aturan-aturan itu ada ikatan kultural dengan kita, biasanya dia akan lebih tinggi derajatnya. Tapi kayaknya hal-hal itu tuh udah jadi sugesti ya. Ya. Udah jadi sugesti. Ya harusnya memang harus begitu. Hukum itu harus jadi sugesti ya. Nyuruk. Betul, nyuruk. Istilahnya namanya saudara nyuruk. Berarti konklusinya bahwa kita belum memiliki sistem hukum model kita gitu ya, yang diakomodir oleh kultur tapi kita. Tapi nanti Januari 2026 itu sudah mulai berlaku KUHP baru, KUHP nasional ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, KUHP nasional kita itu sebetulnya itu sebagai prestasi buat bangsa kita juga sih, ya, karena sudah istilahnya terlepas dari bayang-bayang Belanda penjajah gitu ya. Nah, kemudian kira-kira Abah sama Babeh Budi Dalton ini sejauh mana sih memandang hukum itu berperan terutama ya dalam melindungi karya seni dan budaya, apalagi keberlanjutan serta pelestarian budaya tradisional sekarang kita itu memang di zaman-zaman kaum Gen Z dan Gen Alpha ini sudah mulai istilahnya terlupakan begitu ya. Itu gimana tuh memandang? Apakah memang peran hukum itu penting banget nggak di sini gitu ya? Seperti apa kira-kira? Siapa dulu nih Abah lah. Ya, saupamina memang nitenan ikhtiar kita di nararaga ngaguar nanjarkeun tur nanjukeun ajen inajen. Kayaknya untuk menghormati hasil karya cipta dari orang, termasuk juga para seniman, apakah seniman lukis, seniman vokal, itu perlu sekali yang namanya hukum, terutama kaitan dengan hak untuk menghargai. Ya, akhirnya ada yang dikatakan hak cipta. Termasuk juga mungkin ke depannya ada yang namanya royalti untuk para artis itu sendiri. Tapi kadang-kadang kalau saya mendengar juga nanti mungkin lebih detail dan lebih menyentuh, Dalton bisa menyampaikan. Kalau saya mendengar dari seorang seniman cukup baik lah, Kang Acil Bimbo gitu ya. Nah, ternyata hak cipta itu seperti tidak ada polisinya gitu. Betul. Yang bisa mengawasi siapa yang harus ditindak, termasuk juga berapa royalti yang akan diterima oleh seorang artis dari itu. Terutama perlindungan ini kalau dari sisi hak ciptanya
mungkin clear lah, itu sudah bisa terakomodir. Tapi dari sisi yang bisa mengawasi sudah dilaksanakan atau belumnya yang mungkin belum begitu dirasakan oleh para seniman, termasuk juga yang punya inovatif, yang punya kreatif dengan mendaftarkan hak ciptanya. Dan saat ini untuk mendaftarkan hak cipta kayaknya mudah sekali. Dan kadang-kadang dia tidak terlampau biaya mahal gitu. Bisa lewat online bisa sekarang. Lewat online juga. DJKI gitu, ya. Walaupun mungkin di sana juga kan ada trouble. Ya kadang-kadang seperti dari sisi siapa yang pertama kali mendaftarkan itu juga bisa jadi konflik kalau misalkan melihat karena dari sisi hukum siapa yang pertama kali mendaftarkan produk itu juga tidak sedikit yang jadi konflik. Ternyata tidak sedikit ada yang namanya plagiat. Seperti yang saya kemarin temukan di Cianjur, ada tari yang diciptakan oleh warga Sinang Barang yang kaitannya dengan kultur. Karena di sana ada yang namanya nyalawena. Nyalawena itu tari yang biasanya di malam 25. Ya, dia mencari yang namanya ikan-ikan kecil, burui di muara gitu ya. Ternyata ada yang mengambil oleh orang yang di luar Sinang Barang, padahal yang bergeraknya, yang menyusunnya, menciptakannya masih pada ada. Nah, kita coba fasilitasi dari si hukum, ya akhirnya kita coba untuk mendaftarkan hal itu untuk jadi hak cipta. Dan kebetulan di kaitan dengan akademisi ya masuk ke jurnal, ya akhirnya kita coba untuk didaftarkan hak cipta. Ya mungkin perlu yang namanya hukum untuk tadi melestarikan, termasuk juga agar yang namanya para pencipta, para penyusun, dia tidak frustasi gitu ya, apa yang dia ciptakan akhirnya secara legal bisa terlindung. Nah, kira-kira dari kacamata Babe Dalton nih, bagaimana sebagai public figure, apalagi sekarang lagi ramai nih kan di kalangan artis. Kalau menurut saya juga sama ya tadi, bahwa hak kekayaan intelektual itu bagi orang yang pertama kali mendaftarkannya. Betul. Artinya apabila sudah didaftarkan, belum tentu dia itu penciptanya. Iya. Nah itu, iya betul. Jadi jaminan bahwa itu adalah seorang pencipta belum tentu. Belum. Kekayaan intelektual. Karena ini dua sudut pandang. Bagi pandangan seorang seniman, mereka itu urusannya dengan karya, dengan rasa, bukan dengan ekonomis. Itu dampak. Iya. Tapi pada saat kita ngobrolnya ekonomi atau kapital, maka ini yang dibutuhkan ya. Jadi ada dua sisi. Nah, yang sekarang lagi ramai itu kan ada dua pendapat yang berbeda. Yang satu merasa penting agar terlindungi. Kalau yang satu, karya saya biarin aja, biar lebih tersosialisasi lagi, terpublikasi lagi katanya bagi beberapa pencipta lagu. Tapi yang sedih itu begini, pada saat beberapa lagu, khususnya lagu daerah, lagu Kapungu, contoh Cangkurileng. Pada saat lagu Cangkurileng ini akan didaftarkan di sebuah media platform, itu ditolak karena sudah ada yang mendaftarkannya orang Amerika Latin. Jadi lebih keduluan ya. Ini di dunia digital. Iya. Artinya kita ini terlalu jujur menuliskan lagu-lagu orang tua kita dengan nonem. Iya, nonem. Iya, benar. Iya, nonem TA-nya. Entah mana yang lebih cerdas atau entah mana yang lebih jujur ya di dalam hal ini. Tapi untuk perlindungan tadi, contohnya sekarang kan ada WBTB misalnya, Warisan Budaya Benda itu kan sudah bukan produk pencipta seseorang lagi, tapi ini sebuah produk kebudayaan yang fisik ataupun non fisik, tangible atau intangible. Nah, ini perlindungannya atau kepentingannya ini terjadi pada saat sebuah kebudayaan itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Contoh, kalau kita main ke Malaysia atau di Singapura, mereka mengenal juga keris. Kebudayaan itu ada. Iya. Ya kita kan dulunya satu dataran. Oh iya, betul. Di Kalimantan ada nggak? Ada. Nah pada saat kita batasi menjadi wilayah administratif, menjadi namanya Indonesia, dan tiba-tiba keris itu didaftarkan oleh Malaysia misalnya, terus kita marah-marah, padahal keris itu juga ada di sana. Iya. Kesalahan kita sebetulnya kunaon tidak daftar dari awal. Itu aja masalahnya kan ya. Jadi
pada saat ini penting atau tidak tergantung lagi dari kita sudut pandangnya. Betul. Bagi beberapa seorang seniman sih ada yang tidak peduli juga. Iya. Akan baik cuma jadi karya orang berarti yang merusak pun cina. Berarti lamun enak nongkrong introspeksi diri wae tamanya, Bah. Kira-kira begitu ya. Nah, untuk ini nih tantangan. Kira-kira apa aja sih yang dianggap sebagai tantangan ya bagi seorang seniman dan budayawan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap ekspresi seni dan budaya tradisional nih khususnya di era modern sekarang ini? Bah, kira-kira apa nih Abah? Nampaknya negara juga sudah mulai punya will yang bagus, terutama kalau berbicara Undang-Undang 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Oh ada ya. Hanya sayang belum semua kabupaten kota yang punya perda yang di-breakdown dari Undang-Undang 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Padahal menurut saya kalau seandainya Undang-Undang 5 2017 itu di-breakdown dari Undang-Undang ke perda dan perda ke perdes, ini sangat signifikan menurut saya, karena tadi kaitan dengan perlindungan juga bagaimana sosialisasi ya kepada para seniman dan budayawan, bukan setelah didaftarkan oleh Malaysia atau sudah didaftarkan oleh Amerika ya barulah rame gitu ya. Kadang di batik ogenya. Intinya kan dia harus paham dulu maknanya, walaupun mungkin tadi ada sebagian seniman merasa bangga dengan produknya itu. Masa bodoh lah, yang penting produk saya bisa bergulir gitu, bisa lebih mendunia gitu. Tapi dari sisi lain, kalau dari sisi aturan main, menurut saya dengan Undang-Undang 5 2017 ini sudah ada napas yang bagus lah, napas yang bagus. Bahkan nanti kepedulian pemerintah, will pemerintah dengan perdanya, bahkan mungkin saja kalau perdesnya itu juga ada perdes pemajuan kebudayaan. Anggaran juga bukan hanya tanggung jawab seniman untuk mendaftarkan, tapi bisa jadi nanti pemerintah juga punya will, ya punya care lah untuk menghargai seniman. Ya menurut saya kalau saya lihat dari anggaran pendapatan daerah di daerah-daerah Kabupaten Jawa Barat, yang namanya anggaran untuk pemajuan kebudayaan itu tidak lebih dari ada yang 0,2%, ada yang 2%. Tapi kalau nanti sudah di breakdown dari perda itu ke perdes, karena saat ini rata-rata pendapatan desa itu ada yang sampai 2 miliar gitu ya. Jadi makanya mungkin di tingkat kecamatan beda dengan desa. Desa ini lebih benghar lah kalau kata benghar mah. Kayaknya nanti pelestarian seni budaya juga Babe Dalton pada saat melaksanakan Tridharma perguruan tingginya selaku dekan, penelitian pengabdian masyarakat bisa lebih wah lah dengan melibatkan desa, karena anggaran di tingkat kecamatan untuk pelestarian akan lebih besar, di tingkat kabupaten lebih besar di tingkat desa. Kalau saya bandingkan misalkan Sukabumi ini ada 385 desa kurang lebih. Kalau satu desa bisa mengalokasikan anggaran 50 juta aja, berarti sudah hampir di angka 40 miliaran. Sedangkan yang terjadi kabupaten kota rata-rata di bawah 4 miliar ya untuk mengalokasikan pemberdayaan seni budaya ini. Dan juga mungkin di Babe agak beda kalau saya pahami di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat ya, kalau misalkan bersinergi dengan Pemda, bersinergi dengan desa-desa, saat ini mungkin kalau misalkan saya fakultasnya fakultas FISIP atau hukum ya, Babe di fakultas seni, rasanya harus akan lebih mahal fakultas seni untuk mengadakan penelitian pengabdian masyarakat. Kalau item-item sarananya, saprasnya lebih mahal. Tapi kalau sinergi dengan desa dan desanya sudah punya perdes pemajuan kebudayaan, rasanya kalau dielaborasi dengan tingkat desa, desanya bersinergi, ini bisa membantu juga akademisi, termasuk para seniman dan budayawan. Berarti harus ada ketegasan ya dalam undang-undang itu, kan ada peraturan turunannya tuh ya. Berarti di situ berarti ya. Berarti kesempatannya itu sebenarnya luas ya, Mbak ya. Kalau ininya juknisnya tegas gitu begitu ya. Kemudian dari kacamata Babeh nih gimana, Beh? Ya betul, tadi bilang payungnya kita sudah. Payungnya ada. Lalu yang diamanatkan itu kan ada pembinaan, dan pemanfaatan. Nah, perlindungan saat ini tadi sudah kita bicarakan kaitan dengan hukum.
Lalu tantangan apa kita ke depan? Karena ini yang dimaksud apa tadi 10 objek pemajuan kebudayaan kan ada 10. Ya. Artinya opsinya itu sudah banyak. Iya. Hal-hal yang mungkin dulu kurang kapalirek lah gitu. Oh iya produk budaya kadang-kadang orang tidak ada. Gitu. Iya, iya. Nah setelah sekarang dikelompokkan kan mungkin mereka bisa jauh terlibat sebetulnya. Iya. Karena yang kita sebut pemajuan kebudayaan dalam hal ini itu kan sudah dikotakin lah sekarang yang paling tidak 10 tadi. 10. Ada hal-hal yang bisa menjadi indikator bahwa produk kebudayaan ini sudah hilangkah atau ayah keneh atau ngapa-ngapain gitu. Kalau di Lampung aja hijau. Iya betul. Misalnya di sebuah desa itu biasanya suka melakukan naon hajat lemur atau banyak Seren tahun apa ngabungbar. Nah sekarang ini masih ada atau tidak? Makanya kemarin kan ada PPKD ya, pokok pikir kebudayaan daerah, jadi mengidentifikasi data-data produk kebudayaan dan yang ada di daerah-daerah yang sudah hilang atau hampir hilang atau masih eksis gitu. Nah berdasarkan data inilah baru kita bisa mengajukan tadi dengan angka-angka gitu ya kepada aturan yang dimaksud apa tadi turunan dari undang-undang kebudayaan tadi. Yang jadi kendala kan memang turunannya ini belum merata. Apalagi si Abah udah detail ya perdes biasanya perdananya enggak. Kalau bisa sampai ke sana berarti bisa jadi merata lah seluruh produk kebudayaan kita, tidak ada kehariwan ya. Iya. Untuk pemanfaatannya, untuk pengembangannya, untuk perlindungannya, untuk pembinaannya kehariwan. Biasanya di mana dia implementasi bagus lah konsepnya kayak gini lah. Ada sekarang tuh konsep restoratif justice ya yang baru kan, apalagi di KUHP baru sekarang udah masuk tuh. Nah di Sukabumi itu ada masyarakat adat yang cipta gelar itu. Kemarin tuh sempat main ada istilahnya rumah restoratif justice ya. Masyarakat adat aja udah paham gitu ya, udah menyediakan. Kemudian kumaha sih masyarakat kota kenapa tidak menyediakan rumah restoratif justice itu begitu kan? Ya bukan hanya di Cipta Gelar, kalau kita lihat di banyak Kampung Duku juga Kampung Duku ada restoratif justice sudah udah ratusan tahun lah bisa jalankan. Kalau menurut saya malah restoratif justice itu justru pola hukum yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Iya. Konteksnya kan musyawarah. Benar. Malah atas salah namanya. Da itu mah budayanya. Terus nah ini nih harapan Babe, harapan Abah terkait sistem hukum sekarang di era modern digital apalagi sekarang ya. Terkait apalagi jika dikaitkan dengan seni budaya itu harapannya bagaimana sekarang? Ya paling tidak kalau tadi Babe juga bilang kaitan dengan kultur, ya mudah-mudahan saja tidak terserabut dari akar budaya. Karena harus dipahami, dikonklusi bahwa kita belum memiliki sistem hukum sendiri. Makanya kalau misalkan saat ini hukum-hukum adat yang bertebaran di seantero Nusantara, pertanyaan radikalnya apakah ini sudah di mapping? Ya sistem hukum Indonesia ini juga mungkin di KUHP itu apa? KUHP sudah mengakomodir yang namanya sistem hukum yang ada di negara kita. Ini juga masih pertanyaan besar gitu ya. Kalau misalkan berbicara tentang restoratif justice itu sebenarnya tadi kata Babe juga sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi kalau dengan musyawarah ya mufakat selesai. Iya. Ya kadang-kadang juga kalau misalkan melihat saat ini juga ada hal-hal yang mungkin tanda kutip gitu ya. Ada restoratif justice, tapi kadang-kadang juga kita belum memiliki yang namanya rumah besar. Dalam artian kalau berbicara tentang Belanda di Eropa, yang namanya restoratif justice itu satu pintu. Iya. Kalau di kita kejaksaan dengan kepolisian beda rumah. Ya kadang-kadang juga mungkin ada ketersinggungan. Di P21 di kepolisian masuk ke kejaksaan ya lengkap ya oleh kejaksaan belum lengkap, kadang-kadang di restoratif oleh kejaksaan akhirnya kepolisian tersinggung. Iya. Ya ini juga kalau belum satu wadah, belum satu badan. Jadi ini juga mungkin ya, tapi bersyukurlah dengan keluarnya peraturan dari kepolisian juga dari kejaksaan bisa restoratif justice, sehingga
permasalahan tidak terlampau masuk di ranah pengadilan, bisa di luar. Tapi untuk para seniman dan budayawan mungkin yang berproduk gitu ya, yang menghasilkan, ya mudah-mudahan saja perlindungan hukum terhadap produk-produk yang mereka buat, ya mudah-mudahan bisa lebih valid, bisa lebih terlindungi dengan restoratif justice ini. Kalau ada permasalahan tidak nyampe ke pengadilan. Sebab kalau nyampe ke pengadilan kadang-kadang langkahnya juga bisa 12 langkah. Iya. Ya kalau restoratif justice yang kita kenal misalkan di Kampung Dukuh Garut itu ternyata tidak terlampau panjang gitu waktunya, dan setelah selesai tidak ada yang menang dan kalah. Jadi dengan restoratif justice itu tidak ada luka. Kalau misalkan dibawa ke pengadilan, kadang-kadang kita yang menang, yang dikalahkan tetap aja masih ada sakit, ada luka. Ya, apalagi yang namanya para seniman, para budayawan, mungkin beliau-beliau itu kan lebih peka. Kalau berbicara tentang para seniman, kalau mau ke pengadilan, kadang-kadang dia juga berbicara berapa duit bisa selesai kalau melalui jalur pengadilan. Itu betul. Juga setelah menang juga masih ada gugatan balik. Ada yang namanya PK dan seterusnya. Ada nopum ditemukan lagi, akhirnya kan biayanya jadi mahal. Itu ditambah lagi, kebayang kali ya, kalau nggak ada restoratif justice penjara penuh. Oh iya, sekarang juga sudah sekarang juga sudah hampir overload yang namanya. Yang saya tahu di Cianjur aja kemarin saya coba, ternyata kapasitas 300, tapi dipenuhi hampir di 600. Walaupun mungkin secara umum hampir di setiap LP sekarang yang mengisinya itu kasusnya narkoba. Itu juga mungkin satu permasalahan. Tapi kadang masyarakat juga menilai kalau mau can dipenjarakeun mah can puas gitu kan. Gitu budaya nadanya kemabeh tah. Ya. Kalau dari nilai kebudayaan sebenarnya hukum itu kan paling tinggi. Jadi namun Cakra Maratu Resi seorang Rama itu bisa menciptakan aturan-aturan. Karena dia pernah mengalami menjadi resi ataupun ratu, sebuah bentuk kehidupan yang memang bertolak belakang. Kalau hukum itu sudah menjadi panglimanya seorang si Abah, maka eta bakal rampe semua layanan naon itu hanya patokan orang untuk tidak melakukan atau harus melakukan sesuatu aturan gitu. Nah, di kita kadang-kadang penegakan hukumnya ini yang kurang tegas gitu ya. Duka eta ge pedah aya kaitan jeung kebudayaan, Mbak. Gus mah penjahat itu kan urang teh kudu gede hampura cenah. Kumaha ieu teh. Jadi tabrakan malah gitu. Tiba-tiba aya naon kamari rame 11 triliunnya ditembong-tembong. Wah gitu. Tapi saha jelmana can pernah nolong sampai akhirnya gue ibu ya gitu ya. Nah maksud saya itu pada saat hukum ini diaplikasikan tidak membedakan strata jabatan dan itu yang saya maksud tadi itu adalah panglimanya. Tidak bisa lagi itu dibeda-bedakan ya. Kelihatannya sampai saat ini kita masih belum mampu. Ditegakkan kadang-kadang aya nu teu wujud oge sih nya. Tiba-tiba saat ini viral gitu ya kasusnya tos we duga ka mana gitu duga beres duga henteu gitu ya seolah-olah satu hal yang sangat tinggi derajat ini dianggap geus lah rakyat mah berewe ieu dipepene we ku berita ieu ku sagala rupi. Nah kembali lagi kalau bagi saya sih harapannya penegakan hukum di Indonesia itu harus bisa dijalankan tanpa melihat atau memandang pandang bulu lah, nggak beda-beda kerjaan. Ya betul, gitu. Setuju saya. Jadi emang penting ya kesadaran hukum itu penting banget, terutama bagi para pembuat karya ya, Abah. Iya. Nah, kebetulan di STH Pasundan Sukabumi ini lagi penerimaan mahasiswa baru. Ya. Sama dengan Fakultas Ilmu Seni. Dengan Fakultas Ilmu Seni dan Budaya Unpas Bandung. Nah, coba boleh Abah sama Babeh Budi Dalton ini mengajak yuk kepada masyarakat untuk istilahnya kita belajar yuk. Ya. Kan belajar itu ibadah ya. Ya, di Unpas Mabah di Fakultas Ilmu Seni Sastra memang dulu ya pada saat ada pandemi memang ada sedikit penurunan.
Tapi kan ya zaman pandemi di mana-mana ya. Maksud saya saat ini kan kita sudah lewat dari pandemi, lalu juga pertanyaan-pertanyaan orang tua misalnya, mana rek kuliah musik, rek jadi naon maneh teh. Nah, zaman sekarang tuh tidak begitu. Yes, Dunia digital itu sangat syarat akan keilmuan ya, mau seni musik atau sastra atau fotografi, bahkan DKV desain komunikasi visual itu paling banyak dibutuhkan saat ini. Segala macam yang dilakukan dalam bentuk promosi aja sekarang bentuknya sudah komunikasi visual ya. Artinya tidak hanya sekedar kita tanpa diajar gitu cenah nama tiasa di YouTube otodidak katanya gitu. Tidak begitu juga karena memang ada keilmuannya. Maka dari itu bagi sahawai lah orang tua atau yang menonton podcast ini yang anaknya belum dapat sekolah, mangga dihaturanan di Fakultas Ilmu Seni Sastra Universitas Pasundan. Mangga nanti pependak sareng babe budidal. Siap. Ya. Cobi Abah? Ya, sami lah intinya sareng Abdi Dalton. Bagi orang tua juga alumnus SMA, SMK tahun ini kalau mau belajar tentang hukum jangan jauh-jauh. Di STH Pasundan Sukabumi saja. Iya. Atau mau belajar tentang musik, tentang interior, tentang sastra di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Unpas akan ketemu dengan Babe Dalton. Menerima KIP juga ya sama. Menerima KIP. Dan juga. kebetulan beliau selaku dekan dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra ini. Karena kita satu yayasan. Ya. Unpas dan STH Pasundan itu satu yayasan ya. Dan kalau nggak salah di Unpas juga ada LPL. Ya. Lantas di STH juga sebentar lagi katanya ada hybrid. Iya betul hybrid. STH Pasundan juga sebetulnya ini kan kampus tertua Babe. Di sini tuh di Sukabumi itu sejak 1964. Ya. Kedua setelah Unpas. Ini anaknya Unpas ya. Anaknya Unpas. Dulu kita lahir dari Fakultas Hukum kita Unpas. saudaraan Babe. Ya. Ya mudah-mudahan aja nanti Babe sering ke Sukabumi ya. Amin. Sering. Amin. Insya Allah sering silaturahmi kalau udah tahu mah ya. Oke. Baik, kita simpulkan aja dulu ya untuk podcast hari ini, episode kali ini, bahwa memang kesimpulannya itu adalah bahwa hukum, seni dan budaya itu memang punya hubungan yang erat ya, saling mempengaruhi satu sama lain ya. Kenapa? Karena memang hukum itu tidak berdiri sendiri. Setuju. Ya. Dan hukum itu tidak ada dengan begitu saja ada begitu kan? Karena memang tapi hukum itu adalah cerminan ya dari sistem nilai budaya masyarakat ya. Jadi dalam hal ini tentunya pemerintah ya memiliki peran penting juga dalam mengatur dan memajukan terutama seni dan budaya Indonesia ya melalui kerangka hukum yang jelas sejelas-jelasnya. Mangga hatur nuhun pisan. Baru kawan atau setiasa silaturahmi di podcast Hukum STH Pasundan Sukabumi.